Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat Al-Husna, insyaallah kita akan mempelajari bahasa Arab sekarang dengan buku Nahwu Sederhana. Ya, buku Nahwu Sederhana ini modul yang akan digunakan, insyaallah tujuannya adalah kita mengenal kaidah-kaidah nahwu, kemudian nanti bisa langsung dipraktekkan atau kita langsung berta'amul, ya langsung berinteraksi dalam penerapan kaidahnya dalam Al-Qur'an. Ya. Insyaallah ini akan mempersingkat belajar kita, ya, mengefektifkan belajar kita ketika kita memang tujuannya untuk mempelajari Al-Qur'an. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik di dalam mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an yang lainnya, terutama yang menjadi pokok dasarnya, bagian yang paling utamanya adalah ilmu bahasa Arab. Ya, untuk itu kami juga ingin mengingatkan kembali tujuan kita mempelajari bahasa Arab. Ya, bahasa digunakan untuk berkomunikasi, yaitu kita bermaksud untuk menyampaikan atau menangkap tujuan yang menangkap maksud atau tujuan yang diinginkan dalam komunikasi tersebut. Ya, dan setiap muslim insyaallah diberikan semangat untuk mempelajari bahasa Arab, karena di dalam ibadah kita sebagai seorang muslim itu tidak lepas dari bahasa Arab. Ya, apabila kita ingin mempelajarinya lebih lanjut, kita mempelajari Al-Qur'an dan Al-Hadis yang itu juga merupakan bahasa Arab. Jadi bukan hanya perkara-perkara yang wajib, ya, untuk pendalamannya pun kita memerlukan bahasa Arab. Ya. Ketika kita memulai belajar bahasa Arab, ya, banyak yang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Masing-masing memiliki tujuan tersendiri. Untuk itu kami ingin ingatkan, ya, kami bagi menjadi 3 poin, ya, 3 poin tujuan. Yang pertama, tujuan untuk keuntungan dunia. Yaitu yang pertama, banyak yang ingin belajar bahasa Arab karena ingin paham kaidah bahasa Arab. Ya, ini baru sampai dasarnya saja, ya. Paham kaidah bahasa Arab ini tujuannya masih untuk keuntungan dunia. Juga ingin bisa bercakap-cakap bahasa Arab. Ya, ini juga kami ingatkan juga untuk teman-teman yang bukan dari pesantren, ya, atau yang tidak memiliki lingkungan yang kondusif untuk bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Ya, apalagi bukan pelajar khusus yang memperdalam bidang komunikasi yang berkaitan dengan bahasa Arab, lebih baik kita memang memiliki tujuan untuk mempelajari Al-Qur'an yang nanti tujuan selain tujuan keuntungan dunia, ya, titik yang kedua adalah tujuan untuk mempelajari Islam. Ya. Tujuan membaca tulis Arabi yang tidak berharokat atau bisa baca kitab gundul itu baru keuntungan dunia saja, karena belum tentu menjadi ibadah. Orang yang bisa baca kitab gundul belum tentu ketika membacanya itu ibadah. Nah, maka ada poin yang kedua, yaitu untuk mempelajari Islam, yaitu kita memahami Al-Qur'an dan hadis. Ini yang paling utama, karena kita niat untuk memahami Al-Qur'an dan hadis itu pasti untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tujuan yang lain, yaitu innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Begitu pula ketika kita ingin mampu membaca kitab-kitab para ulama. Ya. Maka kalau tujuannya itu untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keilmuan kita di dalam Islam supaya ibadah kita lebih pas, lebih mutabaah, ya, lebih mengikuti
apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu pula ketika kita mendengarkan ceramah-ceramah ya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, maka itu akan menjadi ibadah. Maka tujuan titik yang ketiga yang kita harapkan kita dapat meraihnya, ya meskipun tadi kita memiliki tujuan-tujuan yang lainnya ya dalam keuntungan dunia, tapi tujuan yang ini jangan dilupakan, yaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah. Ya, ini kalau kita meniatkan ini, insya Allah setiap langkah kita mempelajari bahasa Arab ini bisa menjadi ibadah. Kemudian merasakan nikmatnya ibadah, yaitu kita memang mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari di dalam aktivitas kita. Kemudian yang lebih dari itu adalah ketika kita sudah merasakan nikmatnya ya beribadah dengan bahasa Arab, kita pun bisa mendakwahkan Islam. Juga bagi seorang dai ya memang seorang dai tidak wajib untuk faham atau untuk mahir di dalam bahasa Arab. Ya, akan tetapi kualitasnya akan lebih baik ketika dia memahami bahasa Arab. Ya, karena kita sebagai seorang dai yang diwajibkan bagi kita adalah menyampaikan apa yang sudah kita ketahui. Namun untuk memperdalam, untuk meningkatkan kualitas dari apa yang kita sampaikan, itu sebaiknya ya, dan ini kuncinya adalah kita mempelajari bahasa Arab. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk kita. Syukran, jazakumullahu khairan.